Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum ar-rizqa falyas'al alana. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum rizqa, apabila seseorang dari kalian meminta akan rezeki, falyas'al halal, maka mintalah yang halal. Artinya kalau kita nih minta kepada Allah sebagai Tuhan kita, kemudian minta perkara rezeki, ya Allah berikanlah kami rezeki atau kelancaran rezeki, maka jangan lupa tuh kalimat halalan harus terpecah di dalam mengakhir doa kita. Karena ada rezeki memang dari jalur yang halal dengan jalur yang haram. Agar kita terhindar daripada jalur yang haram, maka minta dari jalur yang halal. Kalau bisa minta rezeki halal dan kalau tidak halal, jadi kita baguslah untuk kita. Lebih khusus kalau kita berikan atau mendapatkan suatu makanan misalnya, ya, bukan hanya halal tapi bagus buat diri kita. Jadi ada makanan yang halal juga bagus. Ya, seperti orang yang terkena diabetes. Maka terlalu banyak makan gula itu bahaya. Padahal itu rezekinya halal, tapi nggak bagus untuk dia. Maka jangan lupa tuh hikmah daripada minta tadi itu rezeki yang halal adalah anjab ada anil haram, agar dijauhi dari rezeki yang haram. Meskipun memang ulama di dalam memahami hadis ini berbeda pendapat, jelas. Jadi kita minta di dalam memberikan atau diberikan rezeki, maka mintalah yang halal, agar dimudahkan kita di dalam mengais rezeki yang halal. Ya, jadi yang halal dimudahin. Kalau yang haram, sudah coba disulitin. Yang sampai kebalikannya, diberikan rezeki tanpa disebut halal nanti apa? Yang haram itu lebih gampang. Yang halalnya makan sulit. Kemudian kalau Rasulullah SAW, idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fatuqra'ul ijabatu falyaqul alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihatu wa man abta'a anhu dzalika falyaqul alhamdulillah ala kulli halin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum rabbahu, apabila salah seorang kalian meminta kepada Tuhannya mas'alatan, akan permintaan, fatuqra'ul ijabatu, lalu ia mengetahui keterkabulan, falyaqul, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi nikmatihi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya, tatimmu shalihati, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa man abta'a an dzalika falyaqul, dan jangan sampai yang lambat keterkabulannya, falyaqul, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kemudian kita merasa permohonan kita ini cepat dikabulkan, atau langsung dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapkanlah kalimat alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihatin. Jadi menunjukkan akan daripada
sikap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sunnah. Jadi sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa memberikan karunia yang Allah berikan kepada kita, ya, kemudian kemuliaan, ya, kemudian kesempurnaan di dalam kebaikan seperti nikmat yang baik, ya. Maka ucapan kalimat tersebut, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini sunnah. Kalau kita berdoa, enggak lama dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berdoa, kemudian kayaknya puasanya belum dikabulkan, ya, saya minta ini belum, ya, kelihatan daripada ciri-ciri dikabulkan kalau kita, ya, masih sulit dari apa yang kita inginkan masih sulit. Maka ucapan kalimat yang sebenarnya tentang alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Artinya memang Allah menentukan akan daripada keadaan kita hari ini dia mengabulkan. Bukan berarti keadaan tersebut menjadi buruk, bukan. Ya, artinya ini tetap mengungkapkan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, dengan kita membaca hal tersebut, setiap keadaan kita ini, ya, tidak terlepaskan daripada memuji kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tetap bersyukur. Mungkin hari ini belum, besok belum, mungkin di dunia belum, mungkin di akhirat Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya. Jadi kita harus itu berbaik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Mau keadaan saya di dunia segera besok atau nanti lagi atau nanti akhirat. Nah, maka itu adalah pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita tetap menjadi orang yang bersyukur dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan berarti Allah benci kepada kita, bukan. Ya. Artinya kalau kita berdoa kan memang Allah sudah menyatakan, ya, pun bunyi fastajabtu, berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, pasti cuma ya dikabulkannya haknya Allah. Mau segera Allah kabulkan sekarang juga, hari ini kita doa jauh lebih kabulkan haknya Allah, atau besoknya atau usahanya terus. Nah, kita tidak tahu. Atau nanti akhirnya itu haknya Allah. Ya, jadi kalau begitu kita akan terus-terusan itu berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa saya kemarin kita kabulkan. Kadang-kadang kita lupa, kita berdoa ketika masih remaja, dikabulkan ketika sudah berkeluarga misalnya, atau sudah tua misalnya. Nah, kita lupa tuh daripada doa yang kita ucapkan. Kalau Tuhan, ternyata Allah mengabulkannya ya sekali ini. Maka kalau seperti itu ya harusnya kita memang tidak akan pernah meninggalkan yang namanya berdoa. Karena doa ini termasuk daripada bagian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi mengajak kita sebagai tetap menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah. Dengan kita berbanyak doa, ya insya Allah ya memang kalau belum dilakukan ya Allah simpan daripada pahala tersebut. Mungkin Allah tahu keperluan doa kita bukan di sini, bukan di dunia atau saat ini, atau bukan saat kita masih remaja, mungkin ketika masih ketika sudah berkeluarga, berdoa kabulkan, atau mungkin di akhirat, yang dimana memang kita membutuhkan amal-amal soleh, misalnya di dalam timbangan nanti bisa mana antara amal soleh dengan amal keburukan. Mana yang lebih berat? Kalau yang lebih berat atau kemaksiatan keburukan ya otomatis kita masuk dalam tenaga jahanam. Sebab doa kita ditunda-tunda oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikabulkan, tapi kita terus berdoa kepada Allah dan berbaik sangka. Allah berikan pahala doa kita. Akhirnya amal kebaikan lebih berat daripada amal buruk kita. Jadi semua itu adalah haknya atau Allah lebih tahu akan daripada keperluan kita. Maka tidak boleh kita memaksa.
di dalam berdoa. Kemudian Rasulullah SAW, "Idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu firdausa fa inna usilul jannah." Bersabda Nabi SAW, "Idza sa'altumullah ta'ala, apabila kalian meminta kepada Allah, fas'aluhu firdausa, maka minta kepadanya akan surga Firdaus. Fa inna usilul jannati, maka sesungguhnya surga Firdaus adalah rahasianya surga." Ya, artinya kalau kita berdoa, maka jangan lupa singkat doa kita itu agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, terutama di dalam surga yang namanya Firdaus. Karena surga Firdaus ini surga yang paling afdal, surga yang paling tinggi derajatnya. Nah, berarti ada beberapa surga memang yang Allah ciptakan buat makhluk-makhluknya nanti ketika di akhirat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Itu hampir mendekati Arsy. Ya, itu menunjukkan daripada tingginya, mulianya orang-orang yang berada di dalam surga Firdaus. Yang jelas ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firdaus seperti ini. Kemudian yang kedua adalah surga Aden. Di bawah Firdaus surga Aden. Di bawah surga Aden namanya surga Naim. Di bawah surga Naim namanya surga Ma'wah. Di bawah surga Ma'wah namanya surga Darussalam. Di bawah surga Darussalam namanya surga Darul Muqamah. Ya, Darul Muqamah. Ya. Di bawah lagi ada surga Makom, ya, Makom. Di bawah lagi namanya surga Amin. Di bawah lagi namanya surga Khuldi. Itu paling rendah. Memang ada khilaf antara ulama apakah ada 7 surga atau ada 8 surga. Nah, yang jelas yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang paling rendah adalah surga. Memang kalau yang namanya surga udah pasti enak gitu. Dalam kitab diceritakan ada seorang hamba paling terakhir diangkat Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Dan terakhir kemudian dibersihkan dia punya tubuh karena tadi habis masuk dalam neraka jahanam. Ketika dibersihkan diizinkan masuk surga dibersihkan. Kata Allah, apakah cukup atau minta lagi? Ya, apa yang ada di dalam surga? Ini cukup nih luasnya, cukup nih dunia. Nih mau tunjukkan kalau mau nih saya gambarkan, mau menggambarkan surga yang lebih indah lagi. Kemudian dia Allah mengatakan sampai berkata dia mengatakan dia sampai dia mengatakan ya Rob sudah cukup bagi saya, sudah cukup bagi saya kalau berikan kemudian surga tersebut. Dia kira ini sudah paling tinggi, ada sudah paling rendah itu. Itu luasnya 7 kali antara bumi dengan langit. Bayangkan satu saja begitu luas, apalagi 7 kali. Bagaimana kalau kita bayangkan surga Firdaus yang dimana dia punya gedung, nah itu terbuat dari bintang atau mata. Enggak ada obat-obatan, enggak ada. Emasnya jadi kayak batu kolam, permata kita memang. Jadi hal-hal yang di dunia luar biasa justru menjadi hal biasa. Nah itu surga tempat kenikmatan. Bahkan ada tempat yang dimana belum terlintas oleh manusia sedikitpun. Bayangkan bagaimana bentuknya. Kalau kita mungkin terlintas tempat yang nikmat, yang nyaman, hotel kita luar biasa kamarnya itu pakai benar. Atau kita mendapatkan punya apa tuh? Punya halaman seperti kayak di puncak itu luas-luas, penuh udaranya. Ini juga tuh bayangkan belum terlintas oleh manusia. Berarti apa?
kenikmatan yang kita bayangkan di dunia lebih besar lagi dengan surga kenikmatannya. Bagaimana dengan surga Firdaus? Nah, ini luar biasa. Makanya jangan sampai kita lupa ketika kita berdoa minta dimasukkan surga Firdaus. Seandainya kita masuk surga Firdaus, apa dah? Oh, apa dah? Di bagian kedua sudah ada. Ya. Jangan kira apa. Kalau kita udah lumur, nggak apa-apa lumur. Kalau kita mau yang punya kok. Seandainya kita ada unsur Firdaus, kita apa dah sudah ada. Atau kalau ada apa sudah nanti dah. Oh, ya. Jadi intinya bahwa mintalah yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. Ya, kalau kita dikabulkan, maka kita punya di dalam kehidupan ini Allah mudahkan di dalam bertakwa. Ketika ada amal soleh, ente rasanya, ente dekat dengan surga. Ketika kita berhubungan dengan kemaksiatan dosa, berat rasanya. Orang jauh neraka. Minta ke surga, ya Allah, saya minta surga. Amal waniyatin wa iqadim. Saya minta surga Firdaus dengan amalan-amalan orang agar bisa masuk dalam surga Firdaus. Wa iqadim dengan keyakinan, waniyat dengan niatnya. Artinya dengan keimanan orang seperti itu bagaimana? Berikan kita kepada kita. Dan kamu meminta yang paling tinggi. Saat kita belum sampai, ya mungkin yang kedua, ini dia yang keempat. Tiap hari dibaca kan itu yang kebanyakan dibaca tiap hari Darussalam terus ya, Darussalam dulu. Yang diingetin tiap hari waktu sholat. Yang Allahumma anta salam itu nggak pernah tiap hari terus. Bagus juga Ustaz itu Darussalam itu bagus ya. Iya, ya. Firdaus juga. Di surga ada rasa hawa nafsu. Di surga ada rasa hawa nafsu. Ada semua. Apa yang kita rasakan ini ada semuanya. Makanya ketika kita mempunyai hawa nafsu ingin mempunyai istri, nah itu kan biasanya kalau nafsu kita pengen punyanya lebih dari satu misalnya. Nah, di surga disediakan dari sebanyak-banyaknya. Nggak lemes tadi, nggak lemes. Oh, Lemesnya ini. jangan samakan dengan di dunia. Kalau di dunia sekali Lemes. nunggu berjam-jam lagi. Ya, Kalau surga beda. Kalau ada hawa nafsu berarti kan ada kemungkinan ada kejahatan. Tidak ada. Karena hawa nafsunya belum terangkat semua. Tidak ada yang namanya. ya ada hilang semua. Pokoknya satu tempat kenikmatan Semua. yang tadinya haram menjadi halal. Minuman khamr di dunia haram, di surga halal. Minum khamr kan tidak ada minuman yang paling enak ketika itu misalnya. Maka di surga juga ada minuman yang paling enak digambar dengan khamr juga menjadi halal. Ya, jadi perkara yang dilakukan di dunia itu berubah menjadi halal. Semua. Di dunia kita hanya boleh menikmati istri, di surga lebih boleh. Silakan. Jadi itu tempatnya penuh kenikmatan, ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa surga itu adalah tempat paling biasa. Jangan. Ini ya. Banyak kita atau yang mengambil sumber dari Al-Quran atau hadis menjelaskan tentang keadaan apa yang ada di dalam surga. Bahwa setelah di dalam ada sungai-sungai. Ya. Kita biasanya ini senang ada sungai-sungai bersih, gitu. Ya ada aturan-aturannya, senang. Jadi sifatnya juga tidak semuanya kesenangan. Cuma kembalikan dengan neraka. Ya sifatnya ketidaksenangan. Jadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang paling tinggi derajatnya adalah surga Firdaus. Ya. Karena di situ adalah sirrul jannati, yang rahasianya surga. Artinya apa? Puncak dari surga Firdaus. Ya, tidak berdoa Allah SWT semuanya termasuk orang yang ahli
Yang jelas itu tempat-tempat para nabi dan rasul. Kalau seandainya orang yang meninggal dunia dalam keadaan berilmu, maka dia yang di surga dengan para nabi itu hanya membedakan satu derajat. Berarti satu derajat itu dekat. Ya, berarti kalau dekat, kemungkinan masuk surga sama-sama adanya satu surga bersama para nabi dan rasulullah surga dekat. Ya. walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sayyidina wa kulli jimahaba awtimatin Allah wal muslimina amina rabbina qadla wa jundamana rabbi isabina bil mustafa rasulillah bi kulli suri salawat salam rabbi alaihi ala nabi wa alihi wa sahbihi ala nafsi sufi walhamdulillah ibadi wa samai Allahu ya Maulana bil qabul Allahu ya Maulana bil qabul Allahu ya Maulana bil qabul ya Rabbi